Western world to have Ramadan lights, and it's the fourth year in a row we've had them. I'm quite clear. I want London to be a beacon in the perception across the globe, a city where diversity is seen as a strength, not a weakness. Just like we celebrate Christmas and Easter, but also other festivals like Diwali and Vaisakhi and Hanukkah. We celebrate Eid, and it's great to observe these Ramadan lights as well during the month of Ramadan. Fortunately, across the globe, across Europe and in this country, there are people who portray London as this dystopian northern city, but also give an impression that diversity is bad. And the best way to respond to those people is to show that London is the antidote or the antithesis to all they believe in. You can be a proud Western and a proud Muslim. Ya, menurut Wali Kota London, Sadiq Khan, ini adalah powerful symbol atau simbol kuat dari keberagaman London. Ini menegaskan bahwa Muslim bukanlah outsider atau orang asing, melainkan bagian penting dari kota ini. Hal tersebut mencerminkan yang terbaik dari London, yang terbaik dari Inggris, dan yang terbaik dari Islam, di mana ia mengajak semua agama untuk ikut merasakan kehangatan Ramadan. Sebab di tengah meningkatnya Islamofobia, Ramadan Lights di London adalah acara yang membawa harapan atau brings hope, sekaligus menjadi counter narasi negatif soal Islam dan Muslim di Barat. Di situ, London menjadi contoh progresif. Alih-alih merasa takut, mereka memamerkan keindahan budaya Muslim untuk membangun rasa hormat dan saling mengenal. Tentu ini bukan tidak menghapus semua prasangka seketika, namun ini adalah langkah konkret untuk mengikis stereotip Muslim sama dengan ancaman, dengan realitas Muslim sama dengan kontribusi positif dan harmoni. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun. Efek domino London, tren perayaan Ramadan skala besar di kota-kota barat. Melihat London yang telah menyambut Ramadan dalam skala besar sejak 2023 dengan memasang aerial Ramadan Lights di pusat kota, inisiatif tersebut langsung memicu gelombang serupa di tempat lain yang juga mulai merayakan Ramadan secara publik. Seperti di Frankfurt, Jerman, pada tahun 2024, kota ini menjadi kota pertama di Jerman yang memasang lampu Ramadan di jalan utama atau pedestrian zone, lengkap dengan dekorasi bulan sabit, bintang, lampion, dan papan tanda Happy Ramadan. Pejabat kota setempat secara terang-terangan mengakui bahwa langkah ini terinspirasi dari tampilan di Piccadilly Circus London pada tahun sebelumnya, dengan biaya antara 50.000 hingga 100.000 euro. Proyek ini menjadi simbol perdamaian dan kebersamaan yang secara eksplisit diberikan oleh media internasional. Selanjutnya, tren ini menyeberang ke Amerika Serikat. Di Bridgeview, Illinois, dekat Chicago, pada tahun 2025, mereka mulai memasang lampu Ramadan publik pertama di Harlem Avenue, yang dikenal sebagai kawasan Little Palestine. Lalu, Toronto, Kanada, juga mulai memasang tanda lampu Ramadan Mubarak pertama di luar balai kota atau City Hall pada tahun 2025. Dilengkapi dengan acara Light Up Ramadan yang mencakup peresmian tanda, perkumpulan warga, dan minuman hangat. Acara ini merupakan kolaborasi antara komunitas dan pemerintah kota yang juga disebut sebagai bagian dari gelombang inklusivitas yang dimulai oleh London. Selain kota-kota tersebut, meski belum sebesar London, kota-kota besar seperti Paris, Berlin, atau Amsterdam juga mulai mengadakan acara Ramadan publik. Dalam hal ini, secara keseluruhan, apa yang dimulai oleh London bukan sekedar perayaan. Kota itu telah menginspirasi perubahan budaya di barat yang tersembunyi di masjid menjadi perayaan di jantung kota untuk semua warga. Ini bukti nyata bahwa satu kota progresif bisa memicu ripple effect inklusi, terutama di tengah Islamofobia yang masih ada. Nah, jika tren ini terus berlanjut, mungkin tahun-tahun ke depan lebih banyak kota barat yang ikut menyala untuk Ramadan. Bukan hal yang disukai kelompok konservatif Trump. Bicara soal Ramadan Light di kota London, maka jelas ini adalah tamparan keras untuk Trump dan kalangan konservatifnya. Bagi yang belum tahu, Trump ini adalah sosok yang seringkali mengkritik kota-kota yang dipimpin oleh pemimpin Muslim. Salah satu yang ia serang adalah London di bawah Sadiq Khan. Terbaru, di pidato Trump di sidang umum PBB pada September 2025, dia bahkan secara langsung menyerang Khan dengan mengatakan, London punya terrible mayor, atau wali kota yang benar-benar buruk, menyebut kota itu sudah berubah karena banyak Muslim, dan memberikan klaim yang salah
saat menyebut bahwa kota itu akan berubah menggunakan hukum syariah Islam. Menurut Trump, kota-kota barat dengan pemimpin muslim telah hilang identitas dan berubah menjadi buruk. I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. Will you visit London during the state visit? I will. I'm not a fan of your mayor. I think he's done a terrible job. The mayor of London, but the nasty person. I think he's done it. I think he's a friend of mine, right? No, I think he's done it terrible. Tapi tunggu, Ramadan Lights yang indah dan inklusif di London, ini adalah jawaban sempurna bahwa Trump salah. Di bawah Sadikan, kota London lebih indah, welcoming, dan merayakan diversity dengan cara damai dan estetis. Kan membuktikan Kota London sukses, bukan distopia seperti yang Trump gambarkan. London menginspirasi negara-negara barat untuk menghormati dan menyambut Ramadan. Dan itulah keindahan di balik multikultural. Ramadan Mubarak from Russia. Ramadan Mubarak from Turkey. Ramadan Mubarak from Sweden. Ramadan Mubarak from Morocco. Ramadan Mubarak from India. Ramadan Mubarak from Japan. Ramadan Mubarak from Ukraine. Ramadan Mubarak USA. Meningkatnya populasi muslim di London. Populasi muslim di London sendiri memang terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, terutama dibandingkan sensus sebelumnya. Ini bagian dari tren demografi di UK secara keseluruhan, di mana muslim jadi kelompok agama yang tumbuh paling cepat karena faktor seperti imigrasi dan tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Dari sensus 2021 Office for National Statistics, wilayah metropolitan London yang memiliki populasi total sekitar 8,8 juta jiwa pada 2021, memiliki jumlah musim sebesar 1.318.755 orang. Jika diprosentase, itu 15% dari total penduduk London, dan naik dari 12,6% pada sensus 2011. Islam pun jadi agama kedua terbesar setelah Kristen di London yang mencapai sekitar 40 hingga 41%. Inilah yang kemudian membuat London semakin multikultural, seperti yang kita bahas sebelumnya soal Ramadan Lights dan inklusi oleh Sadikan. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Pada akhirnya, kisah Ramadan Lights di London bukan sekedar tentang lampu hias atau perayaan 1 bulan saja. Ini adalah sebuah pernyataan sikap. Di tengah upaya polarisasi yang terus didorong oleh narasi-narasi konservatif yang berusaha membenturkan Islam dengan identitas barat, dan justru memilih jalan sebaliknya. Mereka membuktikan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang memperkaya budaya kota. Jelas, apa yang dimulai oleh Sadikan di London kini telah menjadi gerakan domino yang tak terbendung di kota-kota besar barat lainnya. Sebuah langkah progresif yang menunjukkan bahwa harmoni sosial lebih dari sekedar mungkin untuk diwujudkan. Well, I'm really proud that London is the first city in the Western world to have Ramadan lights, and it's the 4th year in a row we've had them. I'm quite clear. I want London to be a beacon. We should watch this countdown by Rahima Aziz of the Aziz Foundation, which has funded these lights, and of course, Mayor Sadiq Khan. Let's take a look. As we count down from 10 to 1. Are you ready? Rahima, you ready? I'm ready. The rain won't stop us. Let's go. Okay, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramadan Mubarak from Russia. Ramadan Mubarak from Turkey. Ramadan Mubarak from Sweden. Ramadan Mubarak from Morocco. Ramadan Mubarak from India. Ramadan Mubarak from Japan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin polarisasi, London justru menawarkan pemandangan yang menenangkan hati. Kota itu menunjukkan bagaimana Ramadan dirayakan secara megah di pusat kota barat. Dengan lebih dari 30.000 lampu LED berpola geometris Islam menyala terang di West End, tepatnya di Coventry Street. Jelas ini bukan sekedar dekorasi. Ini adalah simbol kuat bahwa London, kota terbesar di Eropa Barat, secara resmi merangkul bulan suci umat Islam
Sebuah bukti jika wali kota mereka yakni Sadiq Khan yang juga seorang muslim kelahiran Pakistan mampu membawa kedamaian di kota tersebut meskipun sempat dan selalu mendapatkan ancaman dari Trump. So, inilah cerita bagaimana kota London menginspirasi Barat, bagaimana cara mereka bersikap toleran dan menunjukkan keindahan muslim sebenarnya. Bukan rahasia lagi jika selama ini banyak media barat yang bersikap skeptis, bahkan bias terhadap muslim. Kecenderungan ini tidak muncul di ruang hampa, melainkan berkontribusi langsung pada menguatnya berbagai gerakan anti-muslim, mulai dari kelompok sayap kanan atau far-right, sentimen anti-imigrasi, hingga kelompok yang gencar menentang apa yang mereka sebut sebagai islamisasi. Perlu diingat, ini bukan sekedar opini belaka. Apa yang kami sampaikan didukung oleh data survei dan laporan terkini. Sebagai contoh, studi dari University of Birmingham menemukan fakta mencengangkan bahwa lebih dari 60% liputan media Inggris mengenai Muslim bersifat negatif. Dampaknya pun terasa nyata dan mengkhawatirkan. Laporan dari Home Office UK mencatat terdapat 4.478 kejahatan kebencian atau hate crimes terhadap Muslim yang terjadi sejak awal tahun 2025 hingga Maret 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa media barat cenderung mengabaikan berbagai kontribusi positif dari komunitas muslim. Dengan sebaliknya, pemberitaan lebih banyak mengarah pada framing dehumanisasi. Bahkan muslim seringkali digambarkan secara negatif di mata masyarakat barat. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun. Tapi tunggu, di tengah sentimen negatif tersebut, London mencoba mengikis pandangan miring itu. Kota terbesar di Eropa ini berusaha menunjukkan bahwa umat muslim datang dengan keindahan, bukan ancaman. Upaya tersebut mereka tunjukkan melalui simbol yang menarik di bulan Ramadan, di mana untuk yang keempat kalinya secara berturut-turut, Ramadan Lights kembali menyala di pusat kota London, tepatnya di West End, Coventry Street. Lebih dari 30.000 lampu LED menyala membentuk simbol Happy Ramadan selama bulan puasa. Lampu-lampu indah ini menyala mulai jam 5 sore hingga jam 5 pagi hari, dan akan berganti menjadi tulisan Happy Eid setelah bulan Ramadan usai, untuk menyambut hari raya. Menariknya, tak hanya sekedar lampu, London juga menyajikan iftar food trail, yaitu jalur kuliner halal dan vegetarian, serta berbagai acara komunitas seperti open iftar, festival, run club, hingga pameran budaya. Ini menjadi bukti nyata upaya London merayakan keberagaman, seperti yang disampaikan Wali Kota London, Sadiq Khan. Well, I'm really proud that London is the first city in the Western world to have Ramadan lights, and it's the 4th year in a row we've had them. I'm quite clear. I want London to be a beacon in the perception across the globe, a city where diversity is seen as a strength, not a weakness. Just like we celebrate Christmas and Easter, but also other festivals like Diwali and Vaisakhi and Hanukkah. We celebrate Eid, and it's great to observe these Ramadan lights as well during the month of Ramadan. Fortunately, across the globe, across Europe and in this country, there are people who portray London as this dystopian lawless city, but also give an impression that diversity is bad. And the best way to respond to those people is to show that London is the antidote or the antithesis to all they believe in. You can be a proud Western and a proud Muslim. Ya, menurut Wali Kota London, Sadiq Khan, ini adalah powerful symbol atau simbol kuat dari keberagaman London. Ini menegaskan bahwa Muslim bukanlah outsider atau orang asing, melainkan bagian penting dari kota ini. Hal tersebut mencerminkan yang terbaik dari London, yang terbaik dari Inggris, dan yang terbaik dari Islam, di mana ia mengajak semua agama untuk ikut merasakan kehangatan Ramadan. Sebab di tengah meningkatnya Islamofobia, Ramadan Lights di London adalah acara yang membawa harapan atau brings hope, sekaligus menjadi counter narasi negatif soal Islam dan Muslim di Barat. Di situ, London menjadi contoh progresif. Alih-alih merasa takut, mereka memamerkan keindahan budaya Muslim untuk membangun rasa hormat dan saling mengenal. Tentu ini bukan tidak menghapus semua prasangka seketika, namun ini adalah langkah konkret untuk mengikis stereotip Muslim sama dengan ancaman, dengan realitas Muslim sama dengan kontribusi positif dan harmoni.
reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun. Efek domino London, tren perayaan Ramadan skala besar di kota-kota barat. Melihat London yang telah menyambut Ramadan dalam skala besar sejak 2023 dengan memasang aerial Ramadan Lights di pusat kota, inisiatif tersebut langsung memicu gelombang serupa di tempat lain yang juga mulai merayakan Ramadan secara publik. Seperti di Frankfurt, Jerman, pada tahun 2024, kota ini menjadi kota pertama di Jerman yang memasang lampu Ramadan di jalan utama atau pedestrian zone, lengkap dengan dekorasi bulan sabit, bintang, lampion, dan papan tanda Happy Ramadan. Pejabat kota setempat secara terang-terangan mengakui bahwa langkah ini terinspirasi dari tampilan di Piccadilly Circus London pada tahun sebelumnya. Dengan biaya antara 50.000 hingga 100.000 euro, proyek ini menjadi simbol perdamaian dan kebersamaan yang secara eksplisit diberikan oleh media internasional. Selanjutnya, tren ini menyeberang ke Amerika Serikat. Di Bridgeview, Illinois, dekat Chicago, pada tahun 2025, mereka mulai memasang lampu Ramadan publik pertama di Harlem Avenue, yang dikenal sebagai kawasan Little Palestine. Lalu, Toronto, Kanada, juga mulai memasang tanda lampu Ramadan Mubarak pertama di luar balai kota atau City Hall pada tahun 2025, dilengkapi dengan acara Light Up Ramadan yang mencakup peresmian tanda, perkumpulan warga, dan minuman hangat. Acara ini merupakan kolaborasi antara komunitas dan pemerintah kota, yang juga disebut sebagai bagian dari gelombang inklusivitas yang dimulai oleh London. Selain kota-kota tersebut, meski belum sebesar London, kota-kota besar seperti Paris, Berlin, atau Amsterdam juga mulai mengadakan acara Ramadan publik. Dalam hal ini, secara keseluruhan, apa yang dimulai oleh London bukan sekedar perayaan. Kota itu telah menginspirasi perubahan budaya di barat dan tersembunyi di masjid menjadi perayaan di jantung kota untuk semua warga. Ini bukti nyata bahwa satu kota progresif bisa memicu ripple effect inklusi, terutama di tengah Islamofobia yang masih ada. Nah, jika tren ini terus berlanjut, mungkin tahun-tahun ke depan lebih banyak kota barat yang ikut menyala untuk Ramadan. Bukan hal yang disukai kelompok konservatif Trump. Bicara soal Ramadan Light di kota London, maka jelas ini adalah tamparan keras untuk Trump dan kalangan konservatifnya. Bagi yang belum tahu, Trump ini adalah sosok yang seringkali mengkritik kota-kota yang dipimpin oleh pemimpin Muslim. Salah satu yang ia serang adalah London di bawah Sadiq Khan. Terbaru, di pidato Trump di sidang umum PBB pada September 2025, dia bahkan secara langsung menyerang Khan dengan mengatakan, London punya terrible mayor, atau wali kota yang benar-benar buruk, menyebut kota itu sudah berubah karena banyak Muslim, dan memberikan klaim yang salah saat menyebut bahwa kota itu akan berubah menggunakan hukum syariah Islam. Menurut Trump, kota-kota barat dengan pemimpin Muslim telah hilang identitas dan berubah menjadi buruk. I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor, and it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. Will you visit London during the state visit? I will. I'm not a fan of your mayor. I think he's done a terrible job. The mayor of London, but the nasty person. I think he's done. I think he's a friend of mine, right? No, I think he's done a terrible. Tapi tunggu, Ramadan Lights yang indah dan inklusif di London, ini adalah jawaban sempurna bahwa Trump salah. Di bawah Sadiq Khan, kota London lebih indah, welcoming, dan merayakan diversity dengan cara damai dan estetis. Khan membuktikan bahwa London sukses, bukan distopia seperti yang Trump gambarkan. London menginspirasi negara-negara barat untuk menghormati dan menyambut Ramadan. Dan itulah keindahan di balik multikultural. Ramadan Mubarak from Russia. Ramadan Mubarak from Turkey. Ramadan Mubarak from Sweden. Ramadan Mubarak from Morocco. Ramadan Mubarak from India. Ramadan Mubarak from Japan. Ramadan Mubarak from Ukraine. Ramadan Mubarak. USA. Meningkatnya populasi Muslim di London. Populasi Muslim di London sendiri memang terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, terutama dibandingkan sensus sebelumnya. Ini bagian dari tren demografi di UK secara keseluruhan.
di mana Muslim jadi kelompok agama yang tumbuh paling cepat karena faktor seperti imigrasi dan tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Dari sensus 2021, Office for National Statistics, wilayah metropolitan London yang memiliki populasi total sekitar 8,8 juta jiwa pada 2021, memiliki jumlah musim sebesar 1.318.755 orang. Jika diprosentase, itu 15% dari total penduduk London, dan naik dari 12,6% pada sensus 2011. Islam pun jadi agama kedua terbesar setelah Kristen di London yang mencapai sekitar 40 hingga 41%. Inilah yang kemudian membuat London semakin multikultural. Seperti yang kita bahas sebelumnya soal Ramadan Lights dan inklusi oleh Sadiq Khan. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Pada akhirnya, kisah Ramadan Lights di London bukan sekedar tentang lampu hias atau perayaan 1 bulan saja. Ini adalah sebuah pernyataan sikap. Di tengah upaya polarisasi yang terus didorong oleh narasi-narasi konservatif yang berusaha membenturkan Islam dengan identitas Barat, dan justru memilih jalan sebaliknya. Mereka membuktikan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang memperkaya budaya kota. Jelas, apa yang dimulai oleh Sadiq Khan di London kini telah menjadi gerakan domino yang tak terbendung di kota-kota besar Barat lainnya. Sebuah langkah progresif yang menunjukkan bahwa harmoni sosial lebih dari sekedar mungkin untuk diwujudkan.